Di hari kedua gelaran konferensi tingkat tinggi KTT G20, para pimpinan negara masih membahas agenda penting untuk kemajuan ekonomi dan perkembangan global. Lalu apa topik pembahasan hari ini? Kita segera bergabung dengan Jessica Wulandari, langsung dari Nusa Dua Bali. Jessica, apa yang dibahas oleh para pimpinan KTT G20 hari ini? Ya, Egan dan pemirsa, pada working session hari ini yang akan dibahas adalah terkait digital transformation. Dan tadi dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah. Sebelum working session ketiga ini dimulai, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama terkait ekonomi digital, ini menjadi kunci masa depan ekonomi dunia. Karena sebagai pilar ketahanan di masa pandemi, selama ini menyumbang 15,5% terhadap PDB global. Sehingga ini membuka peluang lebih besar lagi untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, sebagai presiden dari G20, Indonesia saat ini terus mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan perekonomian. Dan di satu sisi, presidensi Indonesia ini secara tema juga mengambil bagaimana digital economy working group ini sudah mulai berjalan dan diharapkan ini mendapatkan komitmen dan juga dukungan dari para pimpinan KTT G20. Egan dan pemirsa, kalau kita melihat tema dari transformasi digital yang diangkat pada hari ini sebetulnya ini mempertimbangkan pada 3 isu. Dan 3 isu ini memang sudah disampaikan sendiri oleh para pimpinan dari KTT G20. Yang pertama ini terkait dengan pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan konektivitas. Kemudian yang kedua terkait dengan literasi digital. Dan yang ketiga ini terkait arus data lintas batas negara atau arus bebas data secara terpercaya. Karena kita melihat sendiri selama pandemi COVID-19, selama 2 tahun terakhir memang yang menjadi backbone dari pertumbuhan ekonomi adalah adanya akselerasi dan pertumbuhan adanya ekonomi digital. Dan melihat bagaimana ekonomi digital saat ini lebih fleksibel dalam beradaptasi, ini juga menjadi dorongan bagi para pimpinan KTT G20 melihat kalau pertumbuhan ekonomi ke depannya berpotensi dari adanya transformasi digital ini. Dan maka dari itu transformasi digital ini diperlukan untuk adanya pertumbuhan perekonomian dan juga mengakselerasi bagaimana secara global ini untuk menjadi game changer ke depannya. Kemudian Egan dan pemirsa, kami akan menggambarkan sebetulnya bagaimana terkait dengan pembahasan-pembahasan ini. Yang pertama ini terkait dengan melihat bagaimana pertumbuhan pembayaran melalui digitalisasi. Kalau kita lihat secara domestik pun saat ini sudah naik 26,44% secara tahunannya. Kemudian kalau kita melihat dari transaksi e-commerce juga sudah tumbuh sebesar 21,26% secara tahunannya. Dengan melihat ada pertumbuhan ini, maka ini akan terus digenjot dan pemerintah Indonesia akan juga membawa bagaimana ini menjadi kesempatan untuk perekonomian secara global ke depannya. Kemudian di satu sisi kita juga melihat bagaimana Bank Indonesia yang memperkirakan untuk tahun 2030 nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai 30% terhadap PDB Indonesia, yaitu di kisaran 360 miliar dolar. Sedangkan kalau kita melihat riset dari Google Temasek yang terbaru untuk tahun 2022, adanya nilai ekonomi digital diprediksi akan mencapai 1.197 triliun rupiah. Maka dari itu melihat adanya tadi bagaimana adanya pertumbuhan ini justru menjadi kesempatan untuk perekonomian bisa tumbuh kembali dan ini menjadi game changer. Kalau tadi melihat bagaimana dari sisi pertumbuhan dan juga adanya kesempatan dari transformasi digital, di satu sisi memang Presiden Joko Widodo tadi juga menekankan bagaimana terkait dengan konektivitas. Kalau saya gambarkan sedikit Egan, terkait dengan konektivitas sebetulnya untuk di Indonesia sendiri ada 20% masyarakat ini belum tersentuh adanya internet. Maka dari itu sebetulnya pimpinan Indonesia atau Presiden Joko Widodo ini meminta dukungan dari para pimpinan negara anggota G20 untuk sama-sama membantu untuk mendorong adanya inklusi dan juga konektivitas terutama dari sisi pendanaan dan juga dari sisi infrastruktur. Kemudian Egan di satu sisi kami juga melihat bagaimana fokus dari Presiden Joko Widodo adalah terkait literasi. Yang mana terkait dengan literasi kami melihat untuk data indeks literasi digital Indonesia ini dari Kementerian Kominfo
update yang terakhir di tahun 2021, indeks literasi digital masyarakat masih berada di 3,49. Ini di antara range 0 hingga 5. Maka dari itu untuk indeks literasi sebetulnya ini dinilai masih sedang oleh Kominfo. Namun Egan, ini masih ada gap kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju. Dengan adanya pimpinan presidensi dari KTT G20 oleh Indonesia, maka dari itu Presiden Joko Widodo mendorong bagaimana agar literasi keuangan, maksud kami literasi digital ini bisa ditingkatkan sehingga ini nanti akan berdampak pada sumber daya manusia terutama di dalam negeri. Sehingga ini juga akan mengakselerasi pertumbuhan baik perekonomian dan juga secara pengembangan baik secara domestik dan juga secara global. Dan di satu sisi kita akan terus melihat bagaimana perkembangannya dan kita akan menunggu bagaimana pre-statement dari Presiden Joko Widodo apakah akan ada komitmen dari negara maju untuk bantu negara berkembang terkait dengan transformasi digital. Egan. Ya, Jessica, selain pembahasan working session mengenai transformasi digital, apakah ada agenda menarik dan penting lainnya yang ditunggu? Ya Egan, pada hari ini sebetulnya setelah working session ini ada beberapa agenda menarik lainnya kalau kami lihat dari data yang kami terima dari agenda KTT G20 hari ini. Yang pertama sebetulnya saat ini kami masih menunggu pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Tiongkok yaitu Xi Jinping karena sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan kalau hari ini kemungkinan besar ada pertemuan antara kedua presiden tersebut ini untuk membahas atau melihat bagaimana dynamic test dari kereta cepat Indonesia atau kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Dan ini diprediksi akan berlangsung pada nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian Egan selain itu ada agenda lainnya yaitu yang mana ada penyerahan presidensi G20 dari Indonesia ke India. Yang kita ketahui saat ini India memang sudah mempersiapkan diri untuk mengambil presidensi G20 mulai bulan depan. Egan, adapun tema G20 untuk India ini sudah ditentukan. Tema yang diangkat adalah Bumi, Satu Keluarga, Satu Masa Depan. Dan kita nanti akan mengupdate terus Egan bagaimana terkait dengan agenda sepanjang hari ini. Dan kita juga akan menunggu pertemuan bilateral seperti apa yang akan ada dan juga partnership seperti apa. Dan apakah nanti akan ada komunike yang diambil dari KTT G20 ini. Demikian Egan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya Jessica Wulandari langsung dari Nusa Dua Bali.